Welcome back to my channel, Valenaisa. Jangan lupa untuk klik subscribe, klik like-nya, dan klik notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dengan aku, Valenaisa. Nah, kali ini kita ketemu lagi di segmen review novel. Aku senang banget karena kemarin aku mencetuskan untuk mereview novel dan banyak banget yang mau direview novelnya. Udah ada antriannya gitu kan. Jadi setiap minggu akan ada segmen ini terus. Jadi buat kalian yang kepengen aku review, silakan kalian hubungi admin di deskripsi box. Oke, kita lanjut. Kali ini novel yang akan aku review adalah novel berjudul Rengat, karya Vidya K.R. Nah, di sini kita mulai seperti biasa dari tokohnya seperti apa, alurnya seperti apa, kelebihan novel ini seperti apa, hal-hal yang menarik itu seperti apa di novel ini gitu kan. Terus kesimpulannya seperti apa dari aku. Nah, kalian bisa lihat ini dari awal sampai akhir, dan aku mohon jangan di skip kalau ada iklan karena itu bisa mendukung channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa untuk klik like-nya, klik subscribe, dan klik notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Oke, kita lanjut aja untuk review novel Rengat. Nah, kita mulai dari review untuk tokoh dan karakteristiknya seperti apa. Yang pertama adalah Alia atau Lunarai. Tokoh utama yang mewakili penyintas kekerasan dan trauma mendalam. Awalnya rapuh dan hancur secara mental karena pengkhianatan orang terdekat, tapi perlahan bangkit menjadi sosok tangguh dan berani. Nama Lunarai menjadi simbol kebangkitan dan harapan baru dalam hidupnya. Terus ada Farel, pria pendiam, cerdas, dan suportif. Ia menjadi sosok baru dalam kehidupan Alia yang mendukung proses penyembuhan tanpa mengekang. Representasi pria sehat, emosional, yang memberi ruang dan rasa aman. Terus di sini ada tokoh-tokoh antagonisnya. Ada Mira, ibu Alia, simbol ibu yang kehilangan nurani, egois, materialistis, dan lebih mementingkan status sosial daripada keselamatan anak. Ia menjadi antagonis emosional utama dalam hidup Alia. Terus ada Hardian Syah, ayah tiri, predator manipulatif yang berpura-pura penyayang. Simbol kekejaman domestik yang menakutkan dan menjijikkan. Sosok yang mengacaukan hidup Alia secara fisik dan psikis. Terus ada Dr. Hilda. Di sini adalah tokoh pendukung dan pemberi harapan lah gitu. Figur ibu sejati yang tegas dan penuh empati, menjadi pendorong utama proses penyembuhan Alia dan melawan sistem yang tidak adil. Karakternya hangat sekaligus berani. Terus ada Rini dan Alisa, sahabat Alia yang hadir sebagai penyambung harapan. Rini tegas dan protektif, Alisa lembut dan sabar. Keduanya mewakili cinta tanpa syarat dari lingkungan luar keluarga. Terus ada pemuda misterius di RSJ. Sesama penyintas dengan kepribadian tenang dan nyentrik. Ia memberi kesan mendalam dan simbol bahwa harapan bisa datang dari tempat yang tak terduga. Terus ada tokoh pendukung lain yaitu Pak Didi, warga, dan lain-lain. Menunjukkan dinamika masyarakat antara simpati dan stigma terhadap korban kekerasan dan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Menambah sisi realisme dalam cerita. Jujur novel ini tuh keren banget guys. Karena topiknya aja udah menurutku keren banget. Gak banyak novel yang mengangkat tentang ODGJ. Gak banyak novel yang mengangkat tentang kisah ini gitu. Kisah ini tuh menarik banget menurut aku. Oke, kita masuk ke review alur ceritanya. Di sini menarik. Dibuka dengan pikiran dalam diri Alia, waras terasa lebih menyakitkan daripada gila. Menggambarkan betapa berat hidup yang ia jalani. Saat keluarganya tidak bahagia, ibunya menikah lagi dengan pria jahat. Alia jadi korban kekerasan dari ayah tirinya, sementara ibunya sendiri memilih diam dan mengabaikan. Alia tak kuat menahan semua penderitaan dan mengalami gangguan jiwa. Cerita masuk ke fase penyembuhan. Alia dirawat di rumah sakit jiwa, bertemu orang-orang baik seperti Dr. Hilda dan sahabat baru, lalu perlahan mulai bangkit dan mengganti namanya menjadi Lunarai. Nah, di sini tuh menarik sih. Jadi dari awal dia kena penyakit jiwa gitu kan, terus sampai dia sembuh, kita jadi punya banyak hal-hal yang bisa kita pelajari. Jadi kayak ada pesannya gitu di sini. Kalian pasti akan penasaran gitu kan. Di sini ceritanya maju.
tapi ada kilas balik seperlunya gitu. Emosinya terasa kuat tapi tidak berlebihan. Nah, di sini kita masuk kelebihan novel. Dari narasinya emosional dan menyentuh. Ceritanya tuh menyentuh hati pembaca lewat monolog batin yang dengan bahasa yang dalam gitu kan, dan penuh luka. Terus di sini karakter yang realistis dan kompleks. Tokoh-tokohnya terutama Alia dan Hardiansah digambarkan kuat, manusiawi dan punya konflik batin yang terasa nyata. Emang kok. Jadi aku memang dari awal aku bilang karakternya tuh kuat banget gitu loh. Dari setiap karakternya itu dibuat kuat gitu. Karakternya tuh kelihatan banget gitu lah. Terus isu sosial yang berani diangkat. Ini yang aku salut sama penulisnya. Di sini tuh ada kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, kesehatan mental dibahas secara jujur tapi tetap puitis. Jadi salut sih sama penulisnya bisa mengangkat isu tentang gangguan jiwa. Nggak semua penulis bisa menuliskan hal itu. Dan di sini dia benar-benar ngasih kita pelajaran berharga bagaimana menjadi seorang ODGJ, bagaimana cara keluar dari hal itu gitu kan. Nah, di sini bahasa indah tapi tegas. Gaya penulisannya penuh metafora yang indah namun tetap jelas dan tajam dalam menyampaikan emosi. Konflik sosial dan kritik moral. Cerita mengangkat bagaimana korban sering dibungkam demi nama baik keluarganya atau masyarakat. Terus penggambaran psikologis yang kuat, trauma dan proses penyembuhan digambarkan secara mendalam. Termasuk pengaruh jangka panjangnya. Terus alur penuh simbol dan ironi. Beberapa momen penting dalam cerita seperti ketika ulang tahun Alia gitu kan mengandung makna simbolis yang menyedihkan. Terus romansa yang lahir dari luka. Kisah cinta Alia tidak klise tapi tumbuh perlahan dari saling memahami dan menyembuhkan luka masing-masing. Terus di sini stigma terhadap ODGJ ditampilkan jujur banget guys. Novel menunjukkan sulitnya hidup sebagai penyintas gangguan jiwa dan usaha mereka untuk kembali diterima. Terus yang terakhir adalah dialog yang kritis dan bermakna. Percakapan antar tokoh syarat makna dan kritik sosial namun tetap terasa alami. Jadi memang novel ini tuh maknanya tuh dalam banget gitu menurut aku. Aku baca aja udah udah menyentuh duluan gitu loh. Padahal baru di awal gitu aku baca tuh udah ada jiwa cerita itu pasti ada jiwanya, dan di sini tuh memang benar-benar ada jiwanya gitu loh di dalamnya. Bukan cuma dia yang mengangkat tentang ODGJ doang gitu, tapi penulis tuh benar-benar menulis ini dengan hati. Ini yang aku suka. Oke, kita masuk untuk review selanjutnya. Nah, di sini aku udah rangkum hal yang membuat penasaran dan menarik dari novel ini. Di sini ada beberapa pertanyaan ya kan. Yang pertama adalah bagaimana Alia akan bangkit? Apakah dia memilih balas dendam, diam, dan justru meninggalkan segalanya? Yang kedua, nasib Mira dan Hardiansah. Apakah kejahatan mereka akan terbongkar atau justru terus tertutup? Yang ketiga, adakah sosok penyelamat? Siapa yang akan hadir memberi harapan bagi Alia setelah semua luka? Yang keempat adalah Alia vs trauma. Mampukah Alia benar-benar sembuh dan menata ulang hidupnya? Terus yang kelima, pemuda misterius di RSJ. Siapakah dia sebenarnya? Apa kisah luka di balik sosoknya gitu? Terus ada transformasi Alia jadi Lunarai. Apakah identitas barunya bisa membebaskannya dari masa lalu? Terus yang ketujuh adalah konflik batin dan suara-suara halusinasi. Apakah Alia akan kambuh lagi atau berhasil mengendalikannya? Terus yang kedelapan adalah hubungan Alia dan Farel. Apakah ada kisah masa lalu yang belum selesai? Harapan atau luka baru? Ini pertanyaan yang nanti kalian akan temukan ketika kalian baca novel ini. Simbol dan makna tersembunyi. Burung kertas, gelang kulit, nama Lunarai, semuanya menyimpan arti mendalam. Dan di sini kalian harus cari tahu ketika kalian baca novel ini. Terus yang terakhir adalah pertarungan moral dan sosial. Akankah idealisme bisa menang dalam dunia yang penuh luka dan stigma ini? Ini tuh makanya aku kasih beberapa hal yang menarik, karena kalian pasti penasaran. Ini beberapa pertanyaan yang belum terjawab dari novel ini. Dan kalian harus cari tahu dengan cara kalian membaca novel Rengat. Oke?
Nah, di sini kesimpulannya adalah novel ini menyuguhkan kisah emosional dan penuh luka tentang Alia, seorang gadis yang bertahan dari trauma, pengkhianatan, dan kekerasan, dengan gaya bahasa yang puitis dan karakterisasi yang mendalam. Cerita ini menyuarakan realitas pahit yang sering disembunyikan, luka batin, gangguan mental, dan perjuangan untuk pulih. Transformasi Alia menjadi Lunarai menjadikan novel ini bukan sekedar cerita penyintas, tetapi juga simbol perlawanan dan harapan. Cocok untuk pembaca yang menyukai psikodrama, menyentuh kritik sosial dan karakter perempuan yang kuat. Di sini tuh kalau menurut aku ya, novel ini cocok banget loh kalau misalnya diangkat menjadi sebuah film atau sebuah drama. Karena kita jadi belajar gimana menjadi penyintas orang yang dengan gangguan jiwa. Itu gak mudah loh keluar dari stigma orang tentang orang yang punya gangguan jiwa. Apalagi orang gila gitu kan. Nah itu kalau kita udah sembuh gitu, jarang orang bisa percaya gitu kan. Kalau kita udah sembuh. Jadi untuk keluar dari hal itu, kalian bisa baca novel ini sampai selesai. Kalian temukan jawabannya seperti apa, gimana caranya kita untuk keluar dari stigma atau dari status kita yang orang gila gitu. Nah, kalian harus baca novel ini, oke? Nah, seperti biasa, kalian harus lihat cuplikan babnya di bawah di deskripsi box gitu kan. Jangan malas-malas untuk baca. Karena di bawah itu aku udah lampirkan cuplikan bab dan lampirkan link juga. Jadi kalian bisa langsung baca. Setelah itu, kalian juga bisa memberikan komentar di sini, komentar di YouTube ini ya kan. Bagaimana tentang reviewku hari ini? Apakah membuat kalian penasaran atau kalian merasa apa ya ini gitu kan? Kalian bisa berpendapat di situ, kesan dan pesan setelah mendengar review novel ini. Dan kalau kalian mau akun review novel kalian bisa hubungin aja nomor WA di deskripsi box juga, WA admin ya kan. Nanti kalian bilang aja aku pengen direview dong Kak novelnya gitu. Oke? Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucapan. Sampai ketemu lagi di review novelku selanjutnya. Oke, bye-bye.